Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cahyati dengan NIM E1B020152 akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri, yaitu terkait filsafat Pancasila. Dasar filsafat Pancasila yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hakikat sila-sila Pancasila secara ontologis didasarkan pada landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Berdasarkan hakikat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka segala hal yang berkaitan dengan sifat dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila Pancasila. Hal itu berarti hakikat dan inti sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat manusia. Sila ketiga, persatuan adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu. Sila keempat, kerakyatan, sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat rakyat. Sila kelima, keadilan adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat adil. Untuk memahami kesesuaian antara landasan sila-sila Pancasila dengan hakikat, sifat serta keadaan negara, maka menurut Notonegoro terdapat 3 teori asas hubungan di antara dua hal yang diperbandingkan, yaitu pertama, asas hubungan yang berupa sifat atau kualitas. Kedua, asas hubungan yang berupa bentuk, luas dan berat, yaitu kuantitas. Ketiga, asas hubungan yang berupa sebab dan akibat, yaitu kausalitas. Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah hubungan sebab akibat, yaitu negara sebagai pendukung hubungan dan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia satu, bersumber pada rakyat, dan adil adalah sebab, adapun negara adalah akibatnya. Dalam hal ini, manusia berperan sebagai subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung antara negara dengan manusia. Adapun manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama, sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan, serta sila kelima keadilan sosial. Pengertian tersebut pada hakikatnya mengandung makna sebagai berikut, yaitu rakyat sebagai unsur pokok negara, dan rakyat merupakan totalitas individu-individu yang bersatu yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama. Dengan demikian, pada hakikatnya yang bersatu membentuk suatu negara adalah manusia. Manusia yang bersatu dalam negara merupakan rakyat. Rakyat sebagai unsur pokok negara bertujuan mewujudkan keadilan bersama. Itu keadilan dalam hidup bersama sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Seperti yang dikatakan tadi, ontologis terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, yaitu maksudnya itu sila pertama mendasari dan menjiwai keempat sila berikutnya. Sila kedua didasari oleh sila pertama, kemudian sila kedua menjiwai ketiga sila lainnya. Maksudnya itu manusia berperan sebagai subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat yang langsung antara negara dengan manusia. Kemudian sila ketiga didasari oleh sila pertama dan menjiwai sila lainnya. Persatuan itu adalah akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Adapun hasil persatuan di antara individu-individu pribadi-pribadi dalam suatu wilayah tertentu disebut sebagai rakyat, sehingga rakyat merupakan unsur pokok suatu negara. Kemudian di sini ada sila keempat didasari oleh sila pertama, kemudian sila keempat menjiwai sila lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa negara berdiri demi kesejahteraan warga atau rakyatnya. Oleh karena itu, tujuan dari negara adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya keadilan dalam hidup bersama. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima didasari oleh sila pertama dan sila kelima menjiwai sila lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa keadilanlah akibat adanya negara kebangsaan dari manusia-manusia yang berketuhanan. Kemudian kita akan membahas terkait epistemologi. Dasar epistemologi sila-sila Pancasila terdapat 3 persoalan mendasar, yaitu pertama, sumber pengetahuan manusia. Kedua, teori kebenaran pengetahuan manusia. Kemudian yang ketiga, watak pengetahuan manusia. Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dirincikan sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan. Di dalam hal ini menyangkut masalah sumber dan susunan pengetahuan Pancasila. Sebagaimana dipahami bersama, sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain dan juga bukan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau beberapa orang saja, namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam proses pendirian negara.
Bangsa Indonesia merupakan kausa materialis Pancasila. Oleh karena sumber pengetahuan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai religius. Di antara kedua isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu realisasi praksis Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Maka itu memiliki sifat yang khusus, konkret, dan dinamis. Pada hakikatnya, kedudukan kodrat manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal ini, Pancasila secara epistemologis juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia merupakan sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi, yaitu kebenaran mutlak. Selain itu, di dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, Pancasila secara epistemologi juga mengakui kebenaran konsensus, terutama berkaitan dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun sesuai dengan tingkatan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, kebenaran konsensus dasar teori kebenaran wahyu, serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber pada kehendak sebagai suatu paham epistemologis, maka Pancasila mendasarkan pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Notonegoro membagi dasar aksiologis menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian, di mana nilai material yaitu suatu yang berguna bagi manusia, kemudian nilai vital yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas, kemudian ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada akal, maka akal manusia. Kemudian ada nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia. Kemudian ada nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia. Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pada hakikatnya, Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Melalui penjelasan tersebut bisa disimpulkan Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Kemudian di sini terdapat fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, kemudian sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari semua sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi falsafah hidup bangsa, sebagai dasar negara, memberi hakikat kehidupan bernegara, memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara dan fungsi negara, kemudian yang terakhir ide negara dan tujuan bernegara menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Dan terakhir yaitu ada tujuan filsafat Pancasila, di mana tujuannya yaitu untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi, kemudian untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita, kemudian yang keempat untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, kemudian yang terakhir yaitu menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia.